Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Husan Ramadhani dengan NIM 45. Perkenalkan, nama saya Atala Adeliana Alfaini dengan NIM 51. Perkenalkan, nama saya Riana Zulfa Usman, NIM 48. Kami akan membahas tentang konsep bisnis dan kepemilikan bisnis. Jadi definisi bisnis sendiri adalah suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk mencapai keuntungan atau memperoleh keuntungan atau bisa kita sebut dengan uang dengan cara memproduksi barang atau jasa lalu menjual. Bisnis sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu business yang berarti kesibukan. Yang seperti saya jelaskan tadi, memproduksi barang, memproduksi jasa itu adalah sebuah kesibukan. Jadi ya balik lagi ke definisi awal. Dan menurut Hughes and Kapur, definisi bisnis adalah suatu kegiatan manusia yang terorganisasi untuk menciptakan dan menjual barang atau jasa guna memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi definisi bisnis yang bisa saya simpulkan adalah suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memproduksi barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga. Dan tujuan dari bisnis sendiri adalah menciptakan lapangan pekerjaan, lalu memperoleh keuntungan atau laba, dan yang ketiga adalah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis. Ada 5 jenis bisnis. Yang pertama, bisnis manufaktur, di mana bisnis ini mengolah bahan baku atau bahan mentah seperti pabrik plastik dan pabrik kertas. Yang kedua, bisnis jasa, di mana bisnis ini menjual produk yang tidak berwujud seperti layanan jasa untuk mendapatkan keuntungan, seperti layanan jasa perawatan atau biasa disebut dengan salon. Yang ketiga, bisnis perdagangan, bisnis yang membeli produk kepada produsen untuk dijual kembali dalam bentuk eceran untuk mendapatkan keuntungan, seperti toko kelontong. Yang keempat, bisnis ekstraktif, di mana bisnis ini usahanya bertambang dan produk yang dihasilkan bahan mentah untuk diolah kembali, seperti tambang emas. Yang kelima, bisnis agraris atau agribisnis, di mana bidang ini melingkupi pertanian, perikanan, perkebunan, perhutanan. Contohnya adalah bercocok tanam padi di sawah. Selanjutnya, tren bisnis masa kini. Ada beberapa tren bisnis masa kini, yaitu yang pertama, penyedia tanaman bibit yang berkualitas. Kedua, pertanian sayuran organik. Yang ketiga, budidaya tanaman hias. Yang keempat, distributor peralatan pertanian atau menyewakan. Dan yang kelima, konsultan atau ahli dalam pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, yang di dalamnya ada bentuk perusahaan, karakteristik, kelemahan, dan kelebihan dari perusahaan tersebut. Secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bentuk usaha perseorangan, di mana kepemilikannya dan pengelolaan dari perusahaan ini hanya dikelola oleh satu individu saja. Lalu, apa saja keuntungannya? Yang pertama, laba yang dihasilkan menjadi milik pribadi, mudah untuk didirikan, serta tidak dikenakan pajak ganda. Namun, kelemahannya, resiko ditanggung sendiri, sumber daya juga terbatas, dan keuntungan yang dihasilkan juga terbatas serta sulit dalam pengelolaan. Selanjutnya ada bentuk persekutuan, di mana dimiliki dan dikelola oleh 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama perusahaan. Keuntungan yang dimiliki adalah sumber daya yang dimiliki lebih banyak, kemudian terdapat kolaborasi antar anggota perusahaan baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Namun juga memiliki kelemahan. Kelemahannya sering terjadi konflik antar anggota. Kemudian tanggung jawab dari masing-masing anggota juga tidak terbatas, dan ketika terjadi suatu masalah, maka perusahaan sulit untuk dibubarkan. Nah, dalam bentuk ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah dalam bentuk firma,
kemudian perseroan terbatas, serta persekutuan komanditer. Juga ada di Indonesia dalam bentuk BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dibagi lagi menjadi dua, ada BUMN perusahaan umum, contohnya Perumka, perusahaan umum kereta api, dan BUMN Persero. Contohnya adalah Telkom. Yang kedua adalah koperasi. Koperasi merupakan jenis usaha yang didirikan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kelebihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.